Selamat pagi anak-anak semua, selamat berjumpa di dalam sekolah minggu online GKJ Wisma Nugraha. Nah, pagi ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan, mendengarkan sabdanya, berdoa bersama. Nah, anak-anak sudah siap? Iya, kita akan mulai ya bersama-sama sekolah minggu online bersama Pak Eko. Nah, kita akan memuji Tuhan, merayakan berkat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita dari pagi sampai malam ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Oke, kita akan menyanyi dari terbit matahari. Setelah kita memuji Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Nah, kita berdoa dulu ya, bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kami anak-anak sekolah minggu bersyukur karena pagi ini kami boleh berkumpul sekolah minggu meskipun secara online. Kami sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan, agar hati kami tetap merasakan sukacita bersama teman-teman kami di seluruh GKJ Wisma Nugraha. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, agar kami semua boleh beribadah dengan sukacita, orang tua kami boleh bekerja dan melayani dengan baik. Sekarang kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu mendengar, mengerti, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini kita bersama-sama akan membaca sabda Tuhan, lalu kita akan belajar untuk memahami bersama. Nah, silakan dibuka Alkitabnya. Efesus bab 4. Ya, kitab Perjanjian Baru. Efesus bab 4. Nah, mari kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 7. Demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan,
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, demikian sabda Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui sabda ini kita diajak untuk menghayati tentang kebersamaan. Kebersamaan di dalam hidup di tengah keluarga, hidup bersama dengan kawan-kawan, hidup dengan orang lain, siapapun. Nah, setiap anak atau setiap kita itu memiliki anugerah menurut Rasul Paulus yang dituliskan tadi. Setiap kita dianugerahkan kasih karunia. Jadi kita semua diberi anugerah yang berbeda-beda, tetapi itu harus digunakan untuk hidup bersama. Nah, ada cerita tentang binatang. Pak Eko membawa gambar. Nah, ini ada gambar. Nah, gambar apa ini? Ya, ikan. Nah, yang kedua ada gambar lagi ini. Ya, gambar burung, betul. Nah, ada ikan dan burung. Ya, ini binatang yang berbeda. Apa yang membedakan? Ya, ikan dan burung. Siapa yang tahu? Nah, iya, ikan hidupnya di air, bisa berenang. Burung punya sayap, bisa terbang ya di udara. Nah, mereka berbeda. Nah, tetapi yang berbeda ini bisa bekerja sama. Jadi ceritanya begini. Jadi suatu kali burung ini sedang hinggap di dahan di atas sungai. Nah, dia melihat di bawah, di dalam sungai ada binatang kecil-kecil seperti cacing yang berenang-renang. Burung merasa, itu makanan yang enak, ya. Tapi sayang kok di dalam air saya tidak bisa mengambilnya, ya, karena saya tidak bisa berenang. Lalu dia mengatakan, Tuhan, kenapa saya tidak diberi kemampuan untuk berenang supaya bisa mengambil cacing itu. Nah, di kesempatan yang lain, ya ini ikan sedang berenang. Lalu di tepi sungai dia melihat ada tumbuhan yang berbuah biji-biji yang menarik. Nah, dia melihat dari dalam air, wah, ada biji-bijian yang menarik, kelihatannya enak kalau dimakan. Sayang, ada di atas sungai. Dia mencoba untuk melompat mengambil, tidak bisa. Seandainya aku bisa terbang, aku pasti bisa mengambil biji-biji itu, gitu ya. Ini ikannya berkata begitu. Nah, dia mengamati biji itu sambil berenang. Nah, rupanya burung yang di dahan juga melihat kok ada ikan melompat-lompat gitu.
Lalu ditanya, ikan kamu sedang apa? Oh burung, aku sedang mau mengambil biji itu, tapi sayang aku tidak bisa terbang sehingga aku tidak bisa mengambilnya. Nah, lalu burung juga mengatakan, kamu enak di dalam air bisa berenang, aku ingin berenang supaya bisa mengambil cacing-cacing yang di air, kata burung. Nah, lalu ikan berkata, kalau begitu kita kerjasama saja. Nah, kamu ambilkan aku biji-biji, aku ambilkan kamu cacing-cacing. Nah, lalu burung itu mematuk biji-bijian sehingga jatuh ke air, ikan bisa mengambil makan, gitu ya. Wah, lalu ikan gantian mengejar cacing-cacing, lalu menyemburkannya ke atas sehingga jatuh di darat, lalu burung bisa mematuknya. Wah, mereka bisa menikmati. Wah, ternyata indah. Nah, sejak itu mereka yang berbeda ini menjadi teman dan bekerja sama supaya mereka bisa menikmati apa yang ada di sekitarnya dengan sukacita. Nah, anak-anak, kita belajar dari ikan dan burung tadi. Bagaimana kita harus bekerja sama. Adik-adik, anak-anak satu sama lain pasti punya perbedaan. Tetapi yang berbeda itu akan sangat berguna ketika kita saling menolong, saling melengkapi. Ada anak yang pandai menggambar, ada anak yang pandai membaca, ada anak yang pandai berhitung. Nah, saling menolong untuk saling melengkapi. Ada anak yang pandai untuk mengerjakan pekerjaan rumah, keterampilan, bisa menolong yang kurang mampu. Nah, seterusnya supaya kita bisa hidup rukun baik seperti tadi ikan dan burung. Nah, itulah pesan pada pagi hari ini. Jadi Tuhan berkehendak supaya kita saling menolong, bekerja sama seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 2. Pak Eko bacakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, semoga kita bisa melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Nah, anak-anak, sekarang mari kita menyanyi, memuji Tuhan. Ya, kita merayakan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
bagi kita semua untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu beri syukur, ya. Nah, siapkan persembahannya dan mari kita nyanyikan bersama-sama beri syukur. Kita akan berdoa, mengaturkan persembahan kita dan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur pagi ini kami telah mendengar firman Tuhan yang mengajar kami untuk bekerja sama, supaya kami saling membantu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Hari ini kami mempersembahkan persembahan yang kami kumpulkan bersama, berkat Tuhan yang kami terima melalui orang tua kami. Terimalah persembahan kami, berkatilah sehingga persembahan itu berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, dan sungguh-sungguh dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Ajarlah kami agar kami mampu mempersembahkan hidup kami seutuhnya. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mengakhiri sekolah minggu kami dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Tuhan memberkati kami dalam aktivitas kami, sehingga kami hidup rukun saling membantu dengan teman-teman kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, kita akan bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Nah sekarang mari kita akhiri ya sekolah minggu kita pagi hari ini dengan nyanyian yang sudah kita hafal. Ya, sekolah minggu selesai. Ya, Tuhan memberkati.